Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi mobile, yaitu Nanabi Food. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Sri Wahyuningsi sebagai moderator, bersama anggota kelompok saya, Nana Nurliana, Elsa Febrianti, dan Nurmina Nabila Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari Nanabi Food. Apa sih itu aplikasi Nanabi Food? Nah, aplikasi Nanabi Food adalah aplikasi pemesan makanan yang dibangun sebagai platform digital yang membuat proses memesan makanan menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih bernilai. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan pengguna dengan berbagai restoran. Aplikasi ini juga menawarkan fitur tambahan yang dimasukkan untuk meningkatkan pengalaman kuliner pengguna. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pelanggan, restoran, dan pengantaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur utama pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu fitur pemesanan makanan. Pada fitur ini, akses ke berbagai restoran terpercaya yang telah melalui proses seleksi ketat. Dan menu yang dikategorikan secara jelas seperti makanan sehat, makanan cepat saji, dan menu tradisional. Yang kedua yaitu buku resep makanan. Pada fitur ini, kumpulan resep makanan dari restoran mitra dan komunitas pengguna dan resep disertai panduan langkah-langkah, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan video tutorial. Yang ketiga yaitu fitur chat langsung. Pada fitur ini, pengguna dapat bertanya tentang detail menu, bahan makanan, atau waktu pengiriman langsung kepada penjual, yang dapat mempercepat penyelesaian masalah tanpa melalui pihak ketiga. Yang keempat yaitu pengiriman yang terjangkau. Nah, pada sistem ini, pengantaran pintar untuk mengurangi waktu tempuh dan biaya. Tarif tetap untuk area tertentu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan pesanan yang kecil. Selanjutnya, yang kelima, yaitu fitur pembayaran multimode. Pada fitur ini, dapat mendukung berbagai metode pembayaran seperti cash on delivery atau COD, dompet digital atau e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay, transfer bank, kartu debit atau kredit, yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna sesuai preferensi mereka. Yang keenam yaitu program loyalitas. Pengguna dapat mendapatkan poin dari setiap pesanan yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan diskon khusus, hadiah menarik seperti merchandise, voucher, atau penawaran eksklusif, dan akses prioritas untuk promo atau fitur premium. Nah, yang ketujuh yaitu rekomendasi makanan dan resep makanan. Pada fitur ini memiliki personalisasi yang memberikan saran menu berdasarkan preferensi dan riwayat pesanan pengguna. Yang kedelapan yaitu kurasi restoran yang ketat. Restoran yang terdaftar telah melalui proses seleksi untuk memastikan kualitas makanan mereka layak untuk diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu sistem penilaian dan ulasan. Pengguna dapat memberikan ulasan detail untuk membantu pengguna lain dalam memilih restoran. Yang kesepuluh yaitu program promosi untuk UMKM lokal. Pada fitur ini dapat memberikan dukungan tambahan kepada restoran kecil melalui promosi yang menonjolkan menu mereka dalam aplikasi ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurmina Nabila Putri. Di sini saya akan membahas keunikan aplikasi ini. Fokus aplikasi ini pada pengalaman pengguna yang menyeluruh, membedakannya dari aplikasi sejenis lainnya. Aplikasi ini tidak hanya memesan makanan, tetapi juga menyediakan buku resep digital untuk memberi inspirasi dan pendidikan. Dengan program loyalitas yang menawarkan manfaat nyata, pengguna merasa lebih dihargai. Selain itu, aplikasi ini meningkatkan ekosistem kuliner lokal dengan mendorong usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk menjadi lebih kompetitif di pasar digital. Selanjutnya, manfaat aplikasi ini.
Yang pertama untuk pengguna yaitu dapat dengan mudah mendapatkan makanan berkualitas tinggi tanpa harus meninggalkan rumah Anda dengan biaya pengiriman yang lebih murah dan berbagi opsi pembayaran. Yang kedua untuk penjual yaitu restoran kecil menerima promosi yang wajar untuk menarik pelanggan baru, seperti membangun hubungan dengan pelanggan lebih mudah dengan berbicara dengan mereka secara langsung. Yang ketiga untuk driver yaitu pengelolaan rute yang efektif menghasilkan pengiriman yang lebih efisien. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Febrianti. Di sini saya akan membahas materi tentang target utama pengguna. Nah, adapun targetnya itu ibu rumah tangga. Tujuannya memesan makanan praktis untuk keluarga dan menggunakan fitur buku resep untuk memasak makanan baru di rumah. Yang kedua itu kebutuhan pilihan makanan sehat dan bergizi dan biaya pengiriman yang rendah. Mahasiswa kedua yaitu targetnya mahasiswa. Tujuannya memesan makanan murah dan cepat dan memanfaatkan promo dan diskon. Eh, Selanjutnya kebutuhan metode pembayaran yang fleksibel seperti dompet digital dan menu dengan harga terjangkau untuk pelajar. Nah, materi selanjutnya itu desain visual aplikasi. Nah, adapun yang pertama itu warna utama. Warna utamanya itu hijau. Hijau ini melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kepercayaan, dan digunakan untuk warna dominan untuk tombol aksi, menu navigasi, dan latar belakang halaman yang berhubungan dengan makanan sehat. Yang kedua itu orange, melambangkan kehangatan, kebahagiaan, kreativitas, dan mendorong aksi cepat untuk memesan makanan. Dan digunakan untuk menyoroti elemen penting seperti diskon, beranda, notifikasi, dan ikon promosi. Yang ketiga, putih, digunakan sebagai warna latar utama untuk menciptakan kesan bersih dan profesional dan digunakan untuk membantu warna hijau dan orange terlihat lebih menonjol. Nah, yang kedua itu logo dan simbol. Nah, logo yang pertama itu logo aplikasi, ikon berbentuk mangkok dengan sendok garpu di dalam lingkaran orange dan hijau. Yang kedua itu lingkaran tersebut melambangkan kesatuan dan kelengkapan yang mempresentasikan ekosistem makanan dan dalam satu aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu ikon tambahan, daun kecil di atas mangkok yang melambangkan kesegaran dan makanan sehat. Dan nama aplikasi yang melambangkan nama dari aplikasi tersebut dengan warna nuansa hijau. Nah, yang ketiga itu tipografi, yaitu font utama Gentizeans, yaitu font modern dan sans serif dipilih karena mudah dibaca di perangkat mobile. Yang kedua itu header digunakan untuk judul utama aplikasi Nenabi Food dan makanan favorit Anda dan juga kategori menu, rekomendasi menu sehat, cemilan sehat. Yaitu selanjutnya font sekunder Roboto Sans. Font yang sederhana, minimalis, fleksibel, dan memberikan tampilan modern tanpa kehilangan kesan formal. Selanjutnya untuk tes kecil seperti nama makanan, tombol navigasi, beranda, pesanan buku resep, riwayat, dan detail kecil lainnya. Selanjutnya itu ikonografi. Yang pertama itu ikon navigasi. Memiliki warna hijau untuk ikon seperti profil. Yang kedua itu orange untuk ikon seperti promo, beranda lihat semua, dan notifikasi. Selanjutnya itu B, chat. Ikon balon percakapan dengan warna hijau orange dan panggilan cepat ikon telepon hijau di halaman restoran untuk komunikasi langsung.
Selanjutnya itu ilustrasi dan gaya visual. Nah, foto makanan ditampilkan dengan background minimalis dan pencahayaan cerah. Makanan sehat dan viral seperti salad dan cemilan digunakan untuk menarik konsumen. Yang keenam itu antarmuka pengguna, user interface, yaitu tata letak bersih, latar putih dengan aksen hijau dan orange di berbagai elemen. Selanjutnya, pengelompokan menu berdasarkan kategori makanan sehat, promo, dan rekomendasi. Selanjutnya, navigasi sederhana. Bila navigasi bawah dengan 6 ikon utama. Yang pertama, beranda, ikon rumah hijau. Yang kedua, resep, ikon buku resep hijau. Yang ketiga, pesanan saya, ikon keranjang hijau. Yang keempat, promo, ikon tag orange. Kelima, akun, ikon avatar hijau. Yang keenam, chat, ikon chat orange. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nana Nurliana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini akan saya menjelaskan mengenai prototipe pada aplikasi yang kami buat, yaitu Nenabi Foods. Nah, pada frame pertama ini menampilkan tampilan awal pada aplikasi kami, yaitu Nenabi Foods. Nah, selanjutnya kita masuk di frame beranda, di mana frame beranda ini berisikan tombol promo, beranda, chat, beserta terdapat tombol atau icon profile di pojok kiri atas pada frame beranda. Di mana jika kita menekan atau mengklik button promo, otomatis akan beralih ke frame promo, di mana frame promo ini berisikan makanan atau minuman yang promo pada bulan tertentu atau hari tertentu. Nah, jika kalian ingin kembali ke beranda, silakan Anda mengklik tombol back yang berada di pojok sebelah kanan atas. Nah, setelah itu kita beralih ke button beranda, di mana jika Anda mengklik beranda, maka akan kembali ke beranda atau frame beranda yang saya jelaskan sekarang. Nah, selanjutnya jika Anda mengklik button chat, maka otomatis akan beralih ke frame chat, di mana frame chat ini berisikan chat-chat pengguna atau driver yang akan mengantarkan pesanan Anda ke alamat tujuan. Nah, setelah itu, jika Anda ingin keluar dari frame chat ini, silakan Anda mengklik tombol back. Setelah itu, kita masuk ke icon profile, di mana jika Anda mengklik akun profile ini akan otomatis masuk ke frame profile, di mana frame profile ini menampilkan akun yang telah Anda daftarkan sebelumnya dan beberapa isi yang ada di frame profile ini. Setelah itu, jika Anda ingin kembali ke beranda, silakan Anda mengklik button beranda yang berada pada sebelah bawah pojok kanan pada frame akun atau profile. Nah, setelah itu di tampilan beranda juga terdapat beberapa button lagi yaitu ada rekomendasi dan lihat semua, di mana rekomendasi ini jika Anda mengkliknya akan otomatis ke frame rekomendasi, di mana frame rekomendasi ini menampilkan beberapa toko atau makanan yang lagi booming atau hits yang di Parepare. Nah, setelah itu jika Anda ingin kembali ke frame beranda, silakan Anda mengklik button atau tombol back yang ada di sebelah pojok kanan atas. Nah, setelah itu ada juga button lihat semua, di mana button lihat semua ini jika Anda mengkliknya akan beralih ke frame lihat semua, di mana frame lihat semua ini menampilkan beberapa toko-toko yang memiliki rating tertinggi yang ada di Parepare. Misalnya di sini kami memasukkan toko atau warung Atiraja yang berada di Parepare.
Nah, jika Anda ingin kembali ke menu beranda, silakan Anda mengklik tombol back yang ada di sebelah kanan pojok atas. Nah, setelah itu Anda juga bisa melihat daftar-daftar menu yang ada di warung-warung yang kami masukkan di frame lihat semua. Misalnya di sini kami ingin menampilkan daftar menu yang ada di warung bakmi 43. Nah, jika Anda mengklik warung bakmi 43, maka akan muncul semua menu yang tersedia di warung bakmi 43. Contohnya kami di sini memasukkan bakmi komplit spesial. Nah, di sini juga pada frame bakmi 43, di sini juga kami menyediakan tombol rating, di mana kalian bisa merating warung sesuai dengan pengalaman Anda saat membeli di warung ini. Di sini juga kalian bisa mengomentari apa yang kalian tidak suka atau suka pada warung ini. Setelah itu, jika Anda ingin kembali, silakan Anda mengklik tombol atau button back pada pojok kanan atas. Nah, setelah itu, jika Anda kembali ke menu atau frame beranda, di beranda ini terdapat beberapa button di bawah, yaitu ada pesanan, buku resep, dan riwayat. Di mana jika Anda mengkliknya akan masuk ke frame-frame yang tertentu, seperti frame pesanan. Jika Anda mengklik tombol atau ikon pesanan, maka otomatis akan muncul di frame pesanan, di mana frame pesanan akan memunculkan semua pesan-pesanan yang Anda pesan pada warung atau toko tertentu. Tapi di sini kami menampilkan tidak ada pesanan karena kami belum melakukan pemesanan atau riwayat pada aplikasi yang kami bikin. Nah, setelah itu jika Anda ingin kembali ke frame beranda, silakan Anda mengklik tombol atau button back yang telah kami sediakan di pojok kanan atas frame. Nah, setelah itu jika Anda ingin masuk ke halaman buku resep, silakan Anda mengklik icon buku resep, di mana jika Anda mengkliknya akan menampilkan semua resep-resep makanan yang telah kami sediakan di aplikasi ini. Contohnya saja di sini kami memasukkan resep makanan nasi goreng Jawa, di mana jika Anda mengklik gambar atau resep yang ada di buku resep nasi goreng Jawa akan menuju ke frame resep makanan nasi goreng Jawa, di mana frame ini akan menampilkan semua resep-resep mengenai nasi goreng Jawa. Nah, setelah Anda merasa sudah melihatnya dan Anda ingin kembali ke frame sebelumnya, silakan Anda mengklik button back yang kami sediakan di sebelah pojok kanan atas frame. Nah, setelah itu, jika Anda ingin melihat riwayat transaksi yang Anda lakukan sebelumnya, silakan Anda mengklik button atau tombol transaksi yang berada di bawah pojok kanan beranda. Di mana jika Anda mengkliknya akan otomatis menuju ke frame riwayat, di mana frame riwayat ini akan menampilkan semua riwayat transaksi atau apa yang Anda lakukan pada frame sebelumnya. Nah, di sini kami menampilkan belum ada riwayat karena kami belum melakukan transaksi di aplikasi kami ini. Nah, selain itu, di sini juga kalian bisa memesan menu makanan atau minuman di aplikasi ini, di mana kalian bisa melihat frame rekomendasi ataupun frame semua toko yang kami tampilkan. Silakan Anda mengklik saja menu apa yang Anda ingin, terus Anda akan beralih ke frame pemesanan, di mana frame pemesanan ini menampilkan harga menu yang Anda pesan dan akan memunculkan button pesan, di mana jika Anda mengklik pesan itu otomatis akan membuat pesanan. Dan
akan menampilkan metode pembayaran yang akan kalian pilih. Nah, di sini pada metode pembayaran itu kami menampilkan metode pembayaran tunai. Tetapi Anda bisa memilih metode pembayaran yang Anda sukai. Nah, jika Anda ingin kembali ke beranda ataupun kembali ke frame-frame sebelumnya, Anda bisa mengklik icon back uh, pada sebelah kiri frame atas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prototype pada aplikasi yang kami bikin, yaitu aplikasi Nenabi Food. Sekian pembahasan atau penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai skenario pengguna pada aplikasi Nenabi Food ini. Nah, di sini yang pertama itu ada pengguna login memesan makanan, di mana jika pengguna ingin memesan makanan, pengguna harus melakukan membuka aplikasi dan memilih menu dari kategori seperti makanan sehat atau promo terbaru. Yang kedua itu berkomunikasi langsung dengan penjual untuk detail pemesanan melalui fitur chat. Yang ketiga, melakukan pemesanan, melacak status, dan menerima pesanan dari driver. Yang kedua itu ada pengguna ingin memasak, di mana pengguna bisa membuka fitur buku resep dan menemukan resep menarik dan langsung memesan bahan yang tersedia di aplikasi. Yang ketiga itu ada penjual ingin menangani pesanan, di mana jika penjual ingin menangani pesanan, penjual harus menerima notifikasi pesanan, menyiapkan makanan, dan menyerahkan ke driver. Yang kedua, berkomunikasi dengan pembeli untuk klasifikasi melalui fitur chat. Yang keempat itu ada driver ingin mengantar pesanan, di mana jika driver ingin mengantar pesanan, driver harus menerima tugas menjemput pesanan dari penjual dan mengantarkannya ke pembeli. Selanjutnya, menggunakan GPS untuk navigasi dan menyelesaikan tugas dengan konfirmasi pengiriman. Nah, itulah tadi beberapa skenario pengguna yang dapat saya bacakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini atau aplikasi yang kami bikin masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.